Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya. Cio ini perkenalkan nama aku Asep Sapedin dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri atau playlist Next.js untuk pemula. Sekarang kita masuk ke materi SSR dan juga CSR. Jadi apa sih itu SSR dan juga CSR? Jadi SSR sendiri singkatan dari Server Side Rendering gitu ya. Dan juga CSR singkatan dari Client Side Rendering. Nah, untuk SSR sendiri itu sebuah cara untuk berada halamannya di server, sedangkan CSR adalah sebuah cara untuk berada halamannya di browser menggunakan JavaScript setelah halamannya dimuat. Nah, ini ciri dari SSR dan juga CSR. Nah, untuk SSR, pertama-tama dia cirinya itu merender halamannya itu di server. Kedua, menghasilkan HTML yang siap tampil. Ketiga, cocok untuk SEO. Dan juga keempat, data itu di fetching setiap kali melakukan request. Nah, untuk CSR, pertama-tama dia juga sama ya, di render juga gitu, tapi di browser menggunakan JavaScript. Lalu HTML awal minimal, di fetch setelah page-nya itu di load, lalu baru optimal untuk SEO default dan juga secara default maksudnya ya. Lalu cocok untuk aplikasi yang interaktif. Nah, di sini aku akan coba melakukan perbandingan gitu ya, melakukan perbandingan antara CSR dan juga SSR. Sini aku coba buka dulu apa aja pajak XJS-nya. Aku masuk ke Visual Studio Code-nya dulu ya, biar gak bolak-balik nantinya. VM, RAM. Nah, untuk contoh CSR-nya, aku coba ambil aja dari React deh, ya, yang pas pertemuan pertama banget gitu. Aku coba ambil dari yang introduction aja. Sehingga di sini aku punya dua. Yang pertama untuk localhost 3000 dan kedua localhost 5173 gitu ya. Ini untuk yang Vite dan React dan juga ini untuk yang Next.js yang 3000 Next.js. Nah, di sini kalau kita coba klik kanan dan view page source, nah di sini dikirim nih HTML-nya, ada HTML-nya gitu ya. Jadi ada HTML-nya. Jadi halaman ini tuh ada HTML-nya kalau kita view page source gitu ya. Tapi kalau yang di sini, yang di Vite plus React ini, kalau kita view page source yang ini, nah dia cuma hanya ada div doang nih. Lalu eh, si gambar ini dan juga UL ini gitu ini dari mana? Nah ini ditentukan dari main JSX-nya teman-teman. Kayak gitu. Jadi bedanya gitu ya. Beda antara SSR dan juga CSR itu kayak gitu. Jadi bedanya kalau SSR itu dia menghasilkan HTML yang siap tampil gitu ya. Tapi kalau CSR dia HTML-nya awal minimal gitu ya, cuma kayak gini doang. Tapi juga apa ya? Dia ngambil ngeloadnya itu dari sini, dari JavaScript-nya. Jadi rendernya itu menggunakan JavaScript kayak gitu. Oke, mungkin itu sih perbandingannya gitu ya. Perbandingan sederhananya kayak gitu. Nah, lalu perbandingan lebihnya gimana? Jadi perbandingan lebihnya itu SSR sendiri dia bagus ya untuk SEO. Lalu fast first gitu ya untuk page-nya ketika pertama kali ditampilkan itu yang lebih cepat gitu ya untuk pertama kali tampil itu adalah si SSR karena dia tugasnya cuma hanya menampilkan HTML yang sudah tersedia aja. Browsernya itu tugasnya cuma menampilkan si HTML doang. Lalu juga untuk halaman publik. Nah, tapi kalau CSR, pertama-tama halamannya atau aplikasinya itu sangat interaktif gitu ya. Kedua, lebih cepat
setelah load awal. Lalu cocok untuk dashboard atau SPA seperti itu. Nah, lalu kita akan belajar lagi mengenai client komponen dan juga server komponen. Nah, untuk client komponen, meskipun namanya itu adalah client gitu ya, tapi dia tetap bisa digunakan di halaman yang dirender di server atau server-side rendering. Tapi eksekusinya tetap ya sama gitu ya, kayak yang tadi gitu ya. Dia membutuhkan JavaScript dan juga interaktivitasnya. Misal kayak use state, use effect gitu. Nah, lalu untuk yang server komponen sama aja kayak kalian komponen. Cuma bedanya ya dia tidak ada interaktivitasnya ya. Dan juga karena tidak ada interaktivitasnya, jadinya ya lebih ringan dan juga lebih cepat. Kayak gitu. Mungkin aku akan coba demoin aja. Jadi di sini aku akan coba demoin ya. Mungkin aku akan buat dua deh, dua komponen gitu ya. Misal yang pertama komponennya namanya client komponen .tsx. Yang kedua server komponen .tsx kayak gini. Nah, misal aku buat counter deh. Kan counter kan nanti perlu use state gitu ya. Misal di sini aku buat counter jadi export default function counter return si button gitu ya. Sini aku kasih class name deh, btn warning gitu ya. Di sini counter itu perlu use state. Jadi di sini aku const nama stepnya count, kalau ada set count dari use state. Misal nilai awalnya satu gitu ya, begini. Jadi ketika buttonnya itu diklik gitu ya, on klik kayak gini, nanti dia nambah ceritanya. Si set count-nya, si count-nya itu nanti nambah kayak gini. Nah, di sini kan gini, sepertinya udah aku mention di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini klien komponen gitu ya, perlu use client gitu. Jadi use client ini untuk mengubah tadinya SSR ke CSR gitu. Nah, sedangkan tadi ya di sini di klien komponen sini belum ada use clientnya. Nanti dia bakal error gitu ya. Tapi coba kita nggak ada use clientnya dulu ya gitu. Kita akan membuktikan kalau ini bakal error atau enggak gitu ya. Di sini aku akan coba panggil di mana ya? Di sini aja deh, di home aja deh, gitu ya. Nah, aku akan coba panggil di sini. Jadi di sini aku akan panggil counter, counter, kayak gini. Jadi dia bakal error harusnya. Tuh, katanya gini, kamu mau import use state gitu ya. Yang mana use state ini itu ya dia hanya works, hanya berjalan di klien komponen gitu ya. Nah, untuk memfixkannya gitu ya, kamu butuh mark yang namanya use client. Jadi kita butuh tanda nih gitu ya. Kalau misalkan si counter ini adalah termasuk ke klien gitu ya. Maksudnya termasuk ke komponen klien kayak gitu. Jadi use client itu sebagai tanda gitu ya. Sebagai tanda kalau misalkan si komponen ini atau si page ini gitu ya ceritanya itu adalah sebuah klien komponen gitu ya. Misal sini berarti use client kayak gitu. Nanti hilang si errornya. Tuh, kalau aku jalanin, dia bakal jalan nih. Tuh, kayak gitu. Jadi tadi ya, errornya gara-gara kita menggunakan use state. Yang mana use state ini termasuk ke dalam client komponen gitu. Maksudnya termasuk ke dalam
klien gitu ya. Jadi tidak bisa nih kalau kita menggunakan use state, use effect gitu ya, tanpa menggunakan use client itu nggak bisa gitu ya, karena termasuk ke dalam client side kayak gitu. Nah, oke, ini untuk yang client komponen. Kalau server komponen gimana? Sama aja. Jadi di sini sama aja ya. Aku coba hilangin aja tinggal. Karena kan server ya, jadi nggak ada yang namanya use state, use client gitu. Use effect tuh nggak ada. Server. Kalau aku coba panggil di sini. Oh, namanya ya. Namanya masih counter. Server aja kayak gini aja deh. Nah, kayak gini. Ini untuk server komponen, ini untuk client komponen gitu ya. Jadi bedanya kalau server komponen ya tadi ya di sini dia itu ya komponen biasa gitu ya. Yang mana tidak ada interaktivitasnya. Dan karena tidak ada interaktivitasnya jadi lebih cepat gitu. Sedangkan kalau ada komponen gitu ya, dia ada interaktivitasnya nih gitu. Makanya tadi karena ada interaktivitasnya gitu ya, kita tadi menggunakan use state gitu ya. Salah satu dari interaktivitas yang ada di React. Oke, ini untuk demo client komponen. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dynamic metadata. Tapi sebelumnya itu aku ingin mention lagi ke teman-teman gitu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah belajar juga nih mengenai metadata gitu ya. Walaupun pengenalan doang gitu. Jadi aku akan ingetin lagi ke teman-teman gitu metadata itu apa. Jadi metadata adalah sebuah tag atau sebuah apa ya? Sebuah cara gitu ya, atau tag yang sama kayak HTML gitu ya. Kayak tag HTML untuk apa? Untuk menandakan kalau si halaman ini itu memiliki data gitu ya. Jadi contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Misal aku cari sesuatu nih gitu di sini. Misal aku cari kursi Indomaret gitu ya, misal. Nah, di sini ketika aku search kursi Indomaret gitu ya, yang terjadi adalah dia bakal mencari apapun yang ada judul kursi Indomaretnya atau yang di halaman di dalamnya gitu ya. Ketika diklik itu isinya kursi Indomaret gitu ya. Jadi isinya Indomaret, judulnya juga Indomaret. Kayak gitu. Jadi yang terjadi itu kayak gitu. Nah, metadata itu kayak gitu. Jadi metadata ini memudahkan kita untuk melakukan SEO, teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita membuat sebuah website itu ketika membuat website nanti pencarinya gampang gitu. Ketika cari di Google, dia bakal cepat muncul gitu ya. Karena ada SEO-nya, ada sistem SEO-nya gitu. SEO-nya udah rapih lagi kayak gitu. Jadi yang paling penting itu judul sama deskripsinya sebenarnya. Nah, sekarang kalau misalkan dynamic metadata gimana? Dynamic metadata artinya apa? Artinya metadatanya itu dinamis gitu ya. Biasanya digunakan untuk sesuatu yang ya dinamis gitu. Misal kayak detail produk, detail postingan, detail artikel, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, metadata adalah sebuah tag gitu ya, semacam tag yang digunakan untuk memudahkan si bot dari Bing, Google untuk melakukan pencarian gitu ya. Jadi supaya nanti website kita juga ikutan muncul gitu ya di pencariannya mesin Bing atau Google atau yang lainnya kayak gitu. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai dynamic metadata gitu ya. Tapi sebelum itu aku akan coba bikin static metadata dulu nih gitu ya. Karena kan kita belum pernah bikin static metadata gitu ya. Jadi kan di sini aku cuman punya metadata kan cuma hanya ada di layout doang ya teman-teman ya. Cuma hanya ada di layout doang. Cuma hanya ada di layout doang nih. Ada di sini doang gitu ya. Dan isinya pun cuman
create next app doang. Jadi kalau misalkan kita pengen punya metadata di halaman dashboard misal ya, di sini, artinya apa? Artinya di sini aku juga perlu gitu ya, menambahkan metadata di sini. Ada tipenya dari next kayak gini. Misal di sini aku ganti jadi dashboard next gitu ya misal. Ininya ganti jadi gini dah, 12 2025 misal. Kalau misalkan aku coba sini ke dashboard gitu ya. Nah, ini bakal berubah nih. Dashboard next gitu ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Tapi kalau aku pindah lagi ke home, nah dia bakal create next apa lagi. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, untuk metadata, untuk static metadata gitu ya, kita bisa pindahkan nih gitu ya. Yang tadinya di layout, kita bisa pindahkan di page gitu ya. Atau kita bikin layout sendiri di sini. Kayak gitu. Nah, lalu untuk dynamic metadata gimana Kak? Kalau dynamic metadata, kita perlu yang namanya fungsi generate metadata. Nama fungsinya harus generate metadata gitu ya. Jadi kalau aku coba search di sini nih, kita perlu fungsi yang namanya generate metadata. Yang kayak gini nih. Aku coba copy aja ya. Jadi gini, kalau dynamic artinya apa? Artinya di sini berfungsi untuk yang kayak gini, yang detail-detail ya, seperti yang sudah aku sebutkan tadi gitu ya, kayak detail produk, detail artikel gitu. Jadi misal di sini kalau aku buka yang ini gitu ya, nanti yang terjadi di sini bukan create text up lagi nih, tapi namanya sesuai gitu ya, dengan nama produknya misal. Kalau mau kayak gitu gimana? Gampang aja. Jadi di sini, di produknya, di sini yang ID-nya, lu bisa buat kayak gini. Pertama-tama ini samain aja kayak gini, nggak apa-apa samain aja biar sama gitu ya. Lalu ini juga aku samain aja deh biar gampang. Cuman yang membedakan returnnya, sorry, ganti nih jadi data kayak gini aja. Nah nanti udah buat nih tuh ya. Men's casual slim fit. Nah ini juga sama nih. Men's casual slim fit gitu ya. Aku ke produk, aku coba ke ini deh, ke sini solid gold gitu ya. Aku coba ke detail solid gold yang ini. Nah, di sini juga udah jadi solid gold ya. Di sini sudah berubah jadi solid gold. Aku ke produk lagi, aku cari produk lagi, misal cari yang ini deh, yang white gold. Nanti bakal jadi white gold juga di sininya. Tuh, kayak gitu. Udah sih, paling gitu doang teman-teman. Sederhana banget kan cara untuk membuat dynamic metadata. Jadi caranya kita tinggal bikin fungsi generate metadata aja nih. Yang returnnya nanti ya titel sama deskripsi aja. Kayak gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya yang bisa aku share gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.